Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Misterius. Bersama saya Fajar Hidayati. Kali ini kita sedang ada di session kisah misteri. Jadi kisah Mariska ini sempat viral di Twitter pada tahun 2021 silam. Ditulis oleh @desiprayogo1 based on true story. Dengan judul, ketika ada hantu yang menceritakan tentang kronologi kematiannya, gimana perasaanmu? Jeff Kurnia, kru Cerita Emak. Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi pada malam Jumat, ada email masuk ke dalam Cerita Emak. For your information, Cerita Emak ini adalah akun Twitter yang selalu posting cerita-cerita horor. Jadi ada kru dari tim Cerita Emak yaitu bernama Jeff Kurnia. Dia mendapati email masuk dari Mariska, Jawa Tengah. Singkat cerita, Jeff ini menghubungi Mariska untuk meng-cross-check bagaimana detail kejelasan kronologi ceritanya melalui nomor telepon yang tercantum di email. Saat itu Sabtu pagi, Jeff menghubungi Mariska via telepon. Awalnya Jeff meminta untuk video call, tapi narsum menolak dan meminta untuk call biasa. Dengan alasan tidak pede jika video call dengan orang yang tidak dikenal. Oke, Jeff memaklumi alasan tersebut, apalagi terlebih narsum tersebut perempuan. Tidak ada yang aneh selama Jeff melakukan panggilan dengan narsum dan semua berjalan baik-baik saja. Oke, sekarang aku ajak kalian ke cerita yang disampaikan narsum by call dengan Jeff. Awalnya dia memperkenalkan dirinya dengan nama Mariska, dengan asalnya dari Jawa Tengah. Di situ Jeff berusaha mengulik tempat Jawa Tengahnya itu di mana, tapi Mariska tetap kekeh tidak mau bilang. Jadi Jeff pun tidak bisa berbuat banyak dan mengikuti alurnya Mariska. Sehingga kita tidak bisa mendeskripsikan seperti apa sosok Mariska ini. Yang bisa Jeff sampaikan, suara Mariska ini sangat lembut sekali. Bahkan sampai ada suatu part di mana Jeff harus bertanya berkali-kali agar Mariska bisa memperkeras suaranya. Di sini Mariska menceritakan seseorang yang bernama Viana. Ya, Viana. Mariska bilang bahwa Viana ini adalah teman baiknya sejak duduk di bangku SMA, di mana ceritanya Viana ini meninggal dunia di tahun 2019 silam. Jasadnya dibuang di tengah kebun cabai milik orang tuanya sendiri. Viana ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada yang sampai merobek paru-parunya dan, mohon maaf, vaginanya robek sampai ke dubur. Besar kemungkinan Viana dilecehkan, diperkosa, hingga dibunuh. Saat meninggal, usia Viana baru menginjak 20 tahun. Oke, menurut penuturan Mariska kepada Jeff, Viana ini sebelum ditemukan meninggal dunia, dia sempat terlihat pergi dengan pacarnya. Sebut saja Anthony. Orang tua Viana tidak menaruh perasaan apa-apa ketika Viana izin pergi. Mariska juga bilang, Viana ini tipe anak yang sedikit bandel dan susah diatur. Meski begitu, Viana ini termasuk anak yang pintar di sekolah dan senang menolong orang yang kesusahan. Sehingga kematiannya saat itu banyak menyisakan duka di hati keluarga, teman-temannya, dan orang-orang yang pernah dia tolong. Selain itu, Viana terkenal anak yang paling cantik di daerahnya. Backstory: Viana meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi bersama Anthony ke tempat ulang tahun temannya. Berangkatlah Viana dan Anthony dengan naik sepeda motor sekitar pukul 5 sore. Orang tua Viana sempat bilang, jam 9 malam harus sudah sampai rumah ya nak. Dan Viana pun mengangguk dengan kata setuju. Tapi sejak saat itu orang tua Viana tidak melihat lagi wajah anaknya. Bahkan sejak pukul 9 malam sampai bertemu pagi hari, Bapak Viana yang menunggu di depan rumah tidak kunjung mendapati anaknya pulang ke rumah.
Bisa dibayangkan jika anak perempuan kalian satu-satunya tidak ada di rumah dan tidak ada kabar, bagaimana? Mariska cerita jika Viana ini anak bontot dari 5 bersaudara dan dia perempuan satu-satunya. Sedangkan keempat kakaknya laki-laki semua. Bukan berarti dia dimanja karena anak cewek satu-satunya. Justru didikan orang tua Viana bisa dibilang cukup ketat kepadanya. Keesokan harinya, kakak pertama Viana dan bapaknya mencoba ke kantor polisi untuk membuat laporan karena mereka paham Viana tidak pernah sampai tidak pulang ke rumah. Biasanya dia selalu pulang meski telat, tapi polisi menyuruh mereka untuk menunggu 1 kali 24 jam. Baru nanti mereka tindak lanjuti. Dengan sedikit perasaan kecewa, abang dan bapak Viana keluar dari kantor polisi lalu lanjut ke rumah Antoni. Barangkali Viana ada di sana, tapi sesampainya mereka di rumah Antoni ternyata Antoni juga tidak ada di rumah. Pikir abang Viana mereka sedang liburan di Bukit Bintang. Kenapa abang Viana bisa bilang begitu? Karena tidak sengaja abangnya pernah mendengar Viana telepon dengan Antoni bahwa dia akan datang ke pesta ulang tahun Bella, yaitu teman Viana yang rencananya diadakan di Bukit Bintang. Dan dia minta diantar Antoni untuk pergi ke sana. Mendengar hal itu, bapak Viana sedikit bernafas lega dengan harapan semoga memang benar begitu adanya. Lalu mereka pun balik ke rumah. Jam terus berputar tapi Viana masih belum saja pulang ke rumah. Sampai hari kedua, Viana masih belum memberi kabar kepada keluarganya yang cemas menunggu kepulangannya. Bapaknya sudah tidak bisa menahan diri. Malam di hari kedua itu, bapaknya kembali ke kantor polisi untuk membuat laporan kedua kalinya. Karena ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam, polisi pun setuju untuk membantu pencarian Viana. Yang mereka lakukan pertama kali adalah mengunjungi rumah Antoni. Sesampainya mereka di rumah Antoni, mereka disambut dengan ibu Antoni. Mereka kaget karena ternyata Antoni sudah ada di rumah. Lantas, kemana Viana? Sabar, menurut keterangan Antoni, mereka memang pergi ke Bukit Bintang untuk datang ke perayaan ulang tahun Bella dan menginap semalam di sana. Lalu keesokan harinya, Antoni dan Viana memutuskan untuk pulang. Tapi di tengah jalan yang belum terlalu jauh dari Bukit Bintang, Viana malah minta turun. Katanya dia perlu ke rumah temannya. Di sini ada yang janggal. Saat polisi minta ditunjukkan di mana lokasi Viana minta turun, Antoni mengelak dengan alasan dia tidak tahu pastinya di mana karena dia lupa. Tapi penyelidikan ke tempat kedua dilakukan besok harinya karena hari sudah mulai malam. Sedangkan di rumah Viana, ibunya terus menangis sambil berdoa agar Viana cepat pulang ke rumah. Fast story. Pagi ini adalah hari ketiga dengan agenda penyelidikan ke tempat acara ulang tahun Bella. Berangkatlah bapak, abang Viana, dan beberapa polisi ke Bukit Bintang. Setibanya di sana mereka mencari informasi di orang-orang sekitar sampai pada akhirnya mereka diarahkan ke seorang perempuan berusia sekitar 35 tahun dan perempuan itu yang tempatnya disewa untuk acara ulang tahun Bella. Panggil saja dengan nama Mbak Endang. Mbak Endang ini membenarkan bahwa pada tanggal tersebut tempatnya disewa oleh seorang anak muda bernama Bella dan akan ada acara pesta ulang tahun yang ke-20 tahun. Mbak Endang juga menyerahkan buku tamu undangan. Akan tetapi, ketika polisi mengecek dengan teliti, di situ tidak tertulis nama Viana dan Antoni. Ya, tidak ada nama mereka tercantum di buku tamu undangan. Padahal, buku itu wajib diisi oleh para tamu sebelum masuk ke area pesta. Karena kadonya memang harus ditaruh di luar setelah mengisi buku tamu, Bapak Viana seakan mengingat sesuatu yang ganjil pada putrinya. Jika memang Viana ingin menghadiri acara pesta ulang tahun temannya, apalagi ini ulang tahun Bella, karena Bella ini adalah satu-satunya teman dekatnya. Kapan malam itu Viana nampak tidak membawa kado apa-apa, malah pergi dengan tangan kosong seakan gak pergi jauh. Karena tas kecilnya yang selalu dia bawa kemana-mana juga ditinggal di rumah. Viana hanya pergi dengan membawa helm milik kakak iparnya, istri abangnya yang nomor 3. Hati Bapak Viana saat itu benar-benar hancur. Beliau tidak bisa berkata apa-apa lagi, kata Mariska. Polisi pun langsung bertindak cepat dalam kasus ini
dengan membawa alamat dan nomor telepon Bella. Polisi pun langsung pergi ke rumah Bella untuk bertanya lebih jauh. Mereka pun sampai di rumah Bella dan ternyata Bella sudah menyambut di depan rumah dengan mamanya. Karena sebelumnya Bella sudah dihubungi oleh salah satu polisi mengenai kedatangan mereka ke rumah Bella. Bella yang melihat Bapak Viana berada di tengah-tengah gerombolan polisi ini pun langsung mencium tangannya. Bella kebingungan dengan kedatangan mereka, tapi setelah mendengar penjelasan polisi, Bella jauh-jauh lebih kaget. Karena kata Bella, di saat pesta ulang tahunnya saja, Viana tidak datang. Bella sempat mencoba menghubungi Viana. Awalnya diangkat dan terdengar Viana seperti sedang bertengkar adu mulut dengan laki-laki, lalu teleponnya mati. Ketika Bella menghubungi untuk kedua kalinya, nomor Viana sudah tidak bisa dihubungi lagi. Bahkan sampai acara selesai Viana masih tidak ada kabarnya, kata Bella. Polisi curiga jangan-jangan yang dimaksud Bella laki-laki itu adalah Anthony. Tapi ketika polisi bertanya pada Bella apa kenal Anthony, Bella menjawab bahwa dia tidak kenal dengan Anthony. Tapi Viana pernah bercerita padanya kalau Viana sedang dekat dengan cowok, tapi sayangnya cowok itu agak posesif dan cemburuan. Selebihnya Bella tidak bisa menjelaskan karena dia hanya mendengar cerita Viana seputar cowoknya hanya segitu saja. Setelah dirasa keterangan dari Bella sudah cukup, mereka memutuskan untuk pergi melanjutkan penyelidikan. Sebelum pergi, salah satu polisi berpesan pada Bella, jika mendengar berita seputar Viana atau Anthony, Bella diminta agar segera menghubungi polisi. Lalu mereka pun pergi menjauh dari rumah Bella. Di tengah perjalanan, Bapak Viana meminta polisi untuk menyelidiki Anthony sekali lagi, karena firasatnya curiga melihat gelagat Anthony. Jeff juga merasakan kewajaran saat itu karena namanya orang tua, apalagi bapak dan Viana anak cewek satu-satunya, jadi ikatan di antara mereka dekat sekali. Pihak polisi pun setuju dan tibalah mereka di rumah Anthony setelah melewati beberapa jam perjalanan. Kebetulan Anthony sedang berada di luar rumahnya sambil mencuci motornya. Melihat polisi dari kejauhan, Anthony sempat ingin kabur, tapi secepat mungkin polisi segera amankan sehingga dia tidak bisa kabur. Salah satu polisi yang iseng melihat-lihat motor milik Anthony yang baru saja dicuci. Polisi melihat ada seperti cap sesuatu di jok motor sebelah kirinya. Pikir polisi itu, dia sudah cuci motor tapi kenapa noda seperti ini tidak sekalian dia bersihkan. Pas polisi itu iseng mengelap noda itu dengan kain yang berada di bawah motor Anthony, betapa kagetnya polisi melihat noda itu. Ternyata itu noda darah yang mengering. Polisi ini langsung berteriak memanggil rekannya yang lain. Di lain sisi, Abang Viana mendapat telepon dari istrinya yang di rumah bahwa Viana sudah ketemu. Ada seseorang yang menaruh seperti bed cover besar panjang di tengah-tengah kebun cabai milik orang tuanya. Pas mereka buka, ternyata itu adalah jenazah Viana yang sudah terbujur kaku, dengan baju di bagian dada yang berlumuran darah, dan Viana ditemukan tanpa menggunakan celana dalam maupun celana luar. Mendengar hal itu, semua orang bergegas ke rumah Viana. Ada satu orang polisi yang pergi dengan motor Anthony, dan Anthony yang duduk di depan motor dengan tangan di borgol. Setibanya di sana terlihat TKP-nya sudah mulai ramai, banyak orang dan ibu Viana yang nangis sampai pingsan berkali-kali. Polisi sangat menyesalkan kondisi TKP yang sudah dipadati banyak orang sehingga sulit untuk mendeteksi arah langkah pelaku. Polisi segera menelpon anggotanya yang lain dan ambulans sebagai polisi mengamankan jasad Viana. Berselang beberapa menit, tim ambulans datang ke lokasi. Tim medis langsung membawa jasad Viana ke rumah sakit untuk diautopsi. Sedang tak lama selanjutnya datang tim dari kepolisian. Tanpa menunggu lama, mereka langsung memasang garis polisi di sekitar tempat kejadian, menyaksikan kesaksian keluarga dan warga sekitar. Justru warga sekitar tahunya jika di tempat itu ada mayat setelah mendengar teriakan seorang laki-laki berkulit gelap dan yang pastinya bukan warga sekitar, jadi tidak ada satupun warga mengenali laki-laki itu. Barulah mereka datang ke lokasi untuk memastikan benar tidaknya dan laki-laki itu pergi menghilang. Sebagian warga yang sempat bertemu dengan laki-laki itu dianjurkan datang ke kantor polisi untuk memberi kesaksian karena kemungkinan itu satu dari segerombolan pelaku. Karena menurut kesaksian Batiara, istri Abang Viana yang pertama, setidaknya ada 5 orang yang menaruh jasad Viana ke dalam kebun. Di lain sisi, polisi masih bingung apa Anthony ada kaitannya dengan laki-laki itu. Tapi Anthony tetap dibawa ke kantor polisi. Setelah ditekan oleh pihak polisi, Anthony pun mengaku
Dia sempat bertengkar dengan Viana pas perjalanan menuju ke Bukit Bintang. Dia sempat memukul wajah Viana sampai hidung Viana mengeluarkan darah dan menetes di motornya. Makanya hari itu mencuci motor, tapi setelah kejadian itu Viana lari begitu saja menjauhi dia. Antoni bukannya mengejar malah balik pulang ke rumah. Prediksi polisi kemungkinan setelah pergi dari Antoni, Viana menghubungi dan bertemu dengan seseorang yang dia kenal. Karena tidak mungkin jika pelaku tidak kenal Viana, tapi dia tahu di mana rumah Viana. Soalnya Viana pergi tanpa membawa tas dan juga dompet. Berarti Viana pergi tanpa membawa identitas dirinya satupun. Hanya HP yang selalu dia bawa kemana-mana, bahkan uang saja tidak dibawa. Tapi Antoni tetap dipenjara dengan kasus kekerasan secara fisik yang mengakibatkan seseorang cedera. Samping itu polisi masih gencar mencari pelaku utamanya. Kita beralih ke jenazah Viana. Setelah diautopsi, ternyata Viana mengalami luka robek di paru-parunya dan luka robek di vagina sampai ke duburnya. Jadi kesimpulan dari tim forensik, Viana sebelum dibunuh kemungkinan dilecehkan dan diperkosa terlebih dahulu. Dirasa sudah cukup, jasad Viana dimandikan dan dikafani lalu diberikan kepada pihak keluarga untuk disolatkan dan dimakamkan. Hari demi hari berlalu, pelaku masih belum juga ditemukan sampai tepatnya 9 bulan setelah pemakaman Viana. Antoni dibebaskan dari penjara tapi masih harus wajib lapor. Tapi sayang 1000 sayang, pelaku pembunuhannya masih belum juga terkuak. Dan sangat disayangkan juga polisi menutup kasus pembunuhan Viana di tanggal 17 Juli 2020. Kasusnya dianggap telah selesai meski pembunuhnya masih belum terkuak. Tiba-tiba ada yang aneh dengan Mariska saat bercerita part ini. Dia tiba-tiba menangis sangat kencang, seperti ada sesuatu yang menyakitkan hatinya. Jeff coba bertanya berkali-kali, kenapa? Tapi Mariska cuma menjawab sebenarnya Antoni pelakunya. Dia jahat, orang paling jahat yang pernah saya kenal, Mas. Jeff langsung bingung dong sama Mariska. Kenapa Mariska begitu yakin bisa bicara seperti itu seakan dia seperti korbannya. Ditambah lagi pernyataan Mariska yang seperti ini. Orang hanya melihatnya seperti itu padahal pembunuhnya adalah Antoni. Dia pukul aku, Mas, kena hidungku. Lalu dia pukul lagi kena pipiku. Dan yang terakhir dia pukul aku lagi kena mulutku sampai aku gak kuat, Mas. Dan mulutku mengeluarkan darah. Lalu aku gak sadar. Bangun-bangun aku di suatu tempat seperti gudang lama. Di situ aku melihat Antoni dan 5 teman lelakinya. Aku ingin berteriak tapi mulutku disumpal dan tangan juga kakiku diikat. Aku gak bisa berbuat apa-apa, Mas. Saat itu aku cuma bisa pasrah sampai mereka menjadikanku giliran, Mas. Mereka melecehkanku dan memperkosa aku sampai celanaku robek. Di situ hatiku hancur, Mas. Cuma perkara aku tidak sengaja disapa mantanku saat perjalanan ke ulang tahun Bella. Pas posisi aku lagi sama Antoni. Hanya sebatas menyapa, tapi pikirannya sudah berlebihan ke aku sampai dia melakukan hal setega ini. Salahku apa, Mas? Yang paling menyakitkan saat dia dengan tertawa mulai membunuhku secara kejam, sadis. Setelah melihat aku sudah meninggal, dia dan kelima temannya malah mabuk di depan mayatku. Seakan mereka bangga karena sudah bisa memperkosa dan membunuhku. Apalagi Antoni sangat terlihat jelas dia bangga setengah mati. Setelah itu jasadku dibungkus bed cover lalu aku diantar pulang ke rumahku tapi dengan kondisi seperti ini. Di kejauhan aku melihat hati keluargaku hancur, Mas. Oke, jadi setelah Mariska menceritakan seolah-olah dia menjadi korbannya, Jeff sangat ketakutan. Dia bingung harus bicara apa. Lalu tidak lama Jeff mematikan telepon dan mencoba menenangkan dirinya seolah-olah apa yang terjadi di telepon ini bukanlah hal yang aneh. Akhirnya Jeff menghubungi salah satu dari keluarganya Viana. Di situ Mariska mencantumkan salah satu nomor, yaitu nomor yang sudah diketahui adalah nomor dari Bapak Viana. Akhirnya Jeff di hari kemudian Jeff menghubungi pihak keluarga. Setelah menghubungi pihak keluarga, Bapak Jeff yang mengangkat bahwa iya betul,
saya adalah orang tua dari Viana gitu. Terus Jeff ini menceritakan kronologinya kenapa dia bisa menghubungi dan mendapatkan nomor telepon dari bapaknya Viana ini. Setelah dijelaskan bahwa dia ditelepon oleh salah satu orang yang mengirimkan email tentang kronologisnya seperti ini, dan orang itu adalah Mariska. Lalu bapaknya gak percaya kalau Mariska itu menelpon Jeff, karena sebenarnya Mariska dan Viana itu adalah orang yang sama. Mariska Viana itu adalah nama satu kesatuan. Jadi kesimpulannya, siapa yang mengirim email ini dan menceritakan secara detail kejadian-kejadian ini. Setelah dikonfirmasi ke pihak keluarga, kejadian ini betul adanya di tahun yang sama, di bulan yang sama, dengan orang-orang yang terlibat yang sama. Jadi pihak keluarga percaya kepada Jeff, lalu mencari tahu sebenarnya siapa orang yang menelpon ini. Dan kita pun belum menemukan jawabannya. Siapa yang menelpon Jeff dan mengirimkan email ini. Terima kasih. Sekian cerita dari Mariska ini. Semoga apapun yang terjadi di kehidupan Mariska, semoga Mariska tenang di alam sana. Dan semoga yang email ini bukan Mariska sebenarnya, tapi ada orang lain yang memang mengetahui kronologisnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.